Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, baik. Untuk kesempatan kali ini, Alhamdulillah kita bisa bersama-sama lagi. Walaupun belum dalam kesempatan bertatap muka secara langsung, namun perlu kita syukuri bahwa kita masih bisa menghirup udara segar, masih bisa belajar, masih bisa menimba ilmu yang insya Allah akan menjadi manfaat dan akan menjadi pahala bagi kita. Ya, sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan tentang alat pernapasan pada hewan. Setelah sebelumnya Bapak menyampaikan tentang alat pernapasan pada manusia, yang akan kita bahas di sini sekarang adalah tentang alat pernapasan pada hewan. Ya, nah di mana dalam pelajaran kali ini, setelah Bapak menyampaikan pelajaran ini, antum diharapkan untuk menguasai. Pertama, menjelaskan organ pernapasan pada manusia dan hewan beserta fungsinya. Ya, kemarin sudah dijelaskan pada manusia, sekarang insya Allah akan dijelaskan tentang pada hewan, alat pernapasan pada hewan. Yang kedua, bagaimana cara memelihara organ pernapasan pada manusia gitu ya. Kemarin sudah dijelaskan. Coba antum boleh dilihat lagi di buku maupun di channel YouTube yang sudah Bapak sampaikan di kesempatan pekan yang kemarin. Baik, kita mulai saja langsung ya. Silahkan antum buka bukunya sebagai pegangan halaman 25 ya, di buku SPS halaman 25 tentang alat pernapasan pada hewan. Baik, untuk alat pernapasan pada hewan ini ya, antum bisa lihat sendiri di sini bahwa baik, organ pernapasan pada hewan itu bisa berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda? Karena dia itu dipengaruhi oleh keadaan tubuh dan tempat hidupnya. Misalkan tempat hidupnya di air pasti berbeda dengan yang tempat hidupnya di udara. Tempat hidupnya di darat ya berbeda dengan yang tempat hidupnya di air dan sebaliknya gitu ya, berbeda-beda. Itu disebabkan karena tempat hidupnya gitu, karena masing-masing tempat hidup itu memerlukan alat pernapasan yang berbeda pula ya. Nah, dipengaruhi juga oleh keadaan tubuhnya. Misalkan keadaan tubuhnya itu berlendir, lalu keadaan tubuhnya itu seperti mamalia gitu. Dia itu berbulu dan lain sebagainya. Maka alat pernapasannya juga berbeda. Nah, sekarang kita lihat, antum perhatikan di sini. Nah, ini misalkan adalah contoh dari hewan-hewan yang ada di sekitar kita dan organ pernapasannya. Artinya organ pernapasan di sini adalah bahwa dia itu ketika sedang bernapas memakai alat apa, ya. Kalau pada manusia kemarin Bapak sudah membahasnya, kita bernapas itu dengan menggunakan paru-paru ya. Di dalam paru-paru ini prosesnya itu lewat hidung ya, lalu kemudian lewat tenggorokan, lalu kemudian lewat bronkus ke sini, lalu bercabang dan nanti ada terjadi pertukaran di alveolus. Betul. Nah, sedangkan pada hewan di sini bisa kita lihat cacing. Nomor satu, cacing ternyata organ pernapasannya itu dia dengan permukaan kulitnya. Jadi dia tidak punya paru-paru, betul. Karena hewan ini adalah hewan yang struktur tubuhnya itu atau bagian tubuhnya itu sangat sederhana. Jadi dia belum punya paru-paru. Oleh karena itu dia bernapasnya itu dengan permukaan kulitnya. Ya. Yang kedua, serangga. Serangga itu trakea. Nah, trakea ini adalah sejenis lubang yang biasanya ada di kaki dan tangan yang ada pada serangga. Serangga seperti yang kita ketahui itu memiliki 6 kaki. Ya. 6 kaki, di mana di antara kaki-kakinya dan ruas tubuhnya itu terdapat lubang-lubang yang bisa dimanfaatkan untuk pernapasan gitu ya. Nah, itu adalah saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga berupa lubang-lubang ya, trakea ini. Lalu kemudian ikan, ya, ikan yang hidup di mana? Betul, Kakak. Ya, di air. Ikan ini bernapas menggunakan insang. Insang itu yang berwarna merah di sini, ya, di bawah kepalanya. Kalau antum suka mengembang, lihat ikan itu mengembang, mengembus. Nah, itu biasanya dia itu mengambil air. Airnya itu disaring oleh organ yang berwarna merah di sini, itu adalah insang. Dia itu mengambil oksigen, sari-sari oksigen dari dalam
air gitu ya. Itu adalah ikan. Antum perhatikan bahwa ikan ini hidupnya di air. Hidup di air ini berbeda dengan yang hidup di permukaan tanah gitu ya, cacing tanah. Berbeda juga dengan serangga, hewan yang kecil. Jadi masing-masing mempunyai alat pernapasan yang berbeda-beda. Berikutnya katak. Katak juga dia mempunyai dua alat pernapasan ya, tapi tidak sekaligus. Tergantung dari umurnya, tergantung dari perkembangan tubuhnya. Ketika tubuhnya itu masih kecil, masih anak-anak, dia itu masih baru lahir, ya, dia menggunakan pernapasan memakai permukaan kulit. Tapi setelah dewasa, setelah jadi katak dewasa, dia memakai paru-paru. Begitu juga dengan reptil. Reptil ini adalah hewan yang merayap, ya, hewan yang melata. Maaf, hewan yang melata, ya, seperti misalkan kadal, buaya, reptil ini, ya. Lalu kemudian komodo. Nah, ini adalah merupakan reptil, hewan yang merayap caranya atau bersisik, ya, reptil. Lalu kemudian burung. Nah, burung ini adalah hewan yang terbang, ya. Nah, karena dia terbang, lalu kemudian udara itu di atas di atas tanah itu sangat tipis udaranya, sangat tipis, sangat sedikit sekali mengandung oksigen dan banyak angin. Oleh karena itu dia mempunyai cadangan udara yang namanya pundi-pundi udara. Jadi ketika dia sedang untrep, ya, sedang diam di cabang pohon misalkan. Nah, pundi-pundi udaranya ini dia hirup, ya, dia isi. Nah, ketika terbang, pundi-pundi udara atau cadangan udara itu dia ambil, gitu, ya, dia ambil, sehingga waktu terbang pun dia tidak perlu bernapas, tapi cukup mengambil dari cadangan pundi-pundi yang ada di dalam tubuhnya, gitu. Lalu kemudian mamalia. Mamalia itu seperti monyet, lalu seperti gajah, lalu seperti harimau, lalu seperti kucing, itu bernapasnya dengan paru-paru. Baik, berikutnya ya, kita lihat. Ini gambar-gambarnya ya. Cacing antum sudah sering lihat mungkin ya, yang suka ke sawah, yang suka ke balong, yang suka ke kolam, ya, itu biasanya lihat cacing. Cacing ini ada di dalam permukaan tanah. Cacing itu dia membuat lubang-lubang dan itu akan menggemburkan atau menyuburkan tanah, karena dia itu akan membuat udara, ya, akan membuat jalannya udara itu lebih lancar di dalam tanah, ya. Jadi dia itu kerjaannya masuk ke dalam tanah, membuat lubang kecil-kecil, akan membuat sirkulasi udara lebih lancar, sehingga udara itu akan kaya dengan oksigen. Ketika udara kaya dengan oksigen, akan membuat tanah itu menjadi subur, ya. Nah, dia itu harus tetap lembab. Apa artinya lembab? Lembab itu mengandung air, sehingga akan memudahkan dia untuk proses bernapas. Berikutnya burung. Dia itu mempunyai pundi-pundi udara, ya, di sekitar paru-parunya, gunanya untuk membantu pernapasan, ya. Karena kalau kita bernapas pada saat terbang, ya, seperti burung misalkan, itu akan kesulitan sekali. Pertama, karena udaranya tipis, ya, makin tinggi semakin tipis udara itu, semakin sedikit atau tipis teh, ya, semakin sedikit. Kemudian dia kalau ngehirup napas itu akan mengganggu penerbangannya, ya. Seperti antum misalkan lagi berenang terus menghirup udara, itu kan kelelep, ya, nah gitu. Nah, begitu juga dengan burung. Ketika dia bernapas, maka akan mengganggu penerbangannya, bisa jatuh, gitu ya. Makanya ada pundi-pundi udara, supaya dia pada saat terbang dia mengambil cadangan udara, mengambil udaranya itu dari pundi-pundi udara. Nah, tadi yang Bapak sampaikan adalah katak. Katak itu ketika masih menjadi berudu, ya, ini berudu itu tahap setelah menjadi telur. Jadi kan katak bertelur ini dia itu nanti akan memanjangkan ekornya. Nah, tetapi kaki-kakinya masih belum tumbuh, itu namanya berudu. Nah, ketika jadi berudu dia bernapasan dengan insang. Kenapa? Karena hidup dirinya di lingkungan air, ya, di lingkungan air, betul, di kolam biasanya. Nah, kalau mamalia seperti di sini ikan paus. Ikan paus itu memang hidupnya di air, tapi ternyata dia itu tidak bernapas dengan menggunakan insang seperti kebanyakan hewan air lainnya, seperti kebanyakan ikan, ya. Tapi dia ini bukan ikan, tetapi mamalia.
Apa yang dimaksud dengan mamalia? Mamalia ini adalah hewan yang melahirkan, ya, gitu. Dia melahirkan. Nah, berarti hewan ini dia itu bernapasnya dengan paru-paru. Jadi dia tidak bisa bernapas di dalam air, gitu. Sama seperti manusia. Ya, kita tidak bisa bernapas di dalam air. Bisa nggak bernapas di dalam air? Tidak bisa, gitu. Jadi antum kalau menyelam, shot ke bawah. Perlu udara kan? Perlu. Ke atas permukaan naik dulu, baru bernapas. Lalu turun lagi. Paus juga seperti itu. Cuma bedanya dia itu bisa bertahan lama sampai berjam-jam gitu. Jadi menyelam ke bawah permukaan, menyelam beberapa jam, baru dia kehabisan napas, lalu disemburkanlah ya karbon dioksidanya, lalu cadangan uap air yang berada di dalam paru-parunya dikeluarkan, lalu dia menghirup lagi, menyelam lagi. Nanti beberapa jam gitu. Nah ini mungkin yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini. Tidak banyak ya. Kalau antum masih ingin penasaran gitu ya, memang harus penasaran. Yang namanya pelajar itu jadi seorang pelajar itu harus penasaran dalam menggali atau menimba ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan agama ya, agama kita, agama Islam. Itu harus senantiasa antum menambah ilmu dengan sakopah-sakopah yang akan menambah azanah ilmu keislaman. Baik, untuk kesempatan kali ini mungkin Bapak cukupkan sekian ya dari alat pernapasan hewan tadi. Bisa antum pelajari lagi di rumah atau di buku dibuka-buka lagi, Kakak. Ini cuma sedikit materinya dari halaman 25 sampai halaman 27. Nanti antum bisa mengerjakan latihannya di halaman 28. Ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit ya. Assalamualaikum. Silahkan.